Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam rekan Dakta. Kami sapa Anda semua dalam Sakofa Islamiyah edisi akhir pekan. Saya sapa narasumber kita yang sudah tiba, yaitu Ustadz Abu Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abu Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibahas untuk malam ini tentang apa, Ustadz? Ya, sekarang yang sedang booming dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim Indonesia adalah keadilan. Keadilan di negeri yang memang kita hidup di negeri hukum. Semuanya adalah kembali kepada hukum. Siapapun di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum, harus melalui hukum dengan tegas agar tidak tercipta sebuah fenomena yang tidak diinginkan oleh kita semua. Kita berharap mudah-mudahan pemimpin kita, presiden kita ini, Allah buka mata hatinya, termasuk Kapolri juga, Allah buka mata hatinya melihat kondisi real yang ada untuk meminimais, ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ulah setitik rusak susu sebelanga. Satu orang bisa merusak bangsa dan negara. Ini malam ini kita akan diskusi tentang sebuah tema, yaitu menanti keadilan dari pemerintah Republik Indonesia terkait dengan dugaan penistaan agama. Sepertinya objeknya ataupun sosoknya sudah dimaklum oleh kita semua, Ustaz, ya. Ya. Itu Ahok. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, keadilan ini ditelurkan dari hukum atau sistem. Masihkah umat Islam berharap akan adanya keadilan sedangkan sistemnya sendiri tidak Islami? Ya. Kita tinggal di Indonesia, tentu kita harus menyesuaikan diri dengan peraturan negara Republik Indonesia. Kita hormati, kita hargai, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai Muslim yang baik, kita ingin menunjukkan bahwa Muslim ini memang memiliki akhlak, memiliki adab yang baik, tahu tata cara, sopan santun, tata krama, dan seterusnya. Karena kita ini sudah diajarkan oleh para guru-guru kita sejak zaman dahulu tentang akhlak. Akhlak ini lebih tinggi dari moral, etika, estetika. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, Bang Maula, sejak dulu. Ada al-akhlak al-fardiyah, akhlak pribadi. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang baik, penyabar, penyantun, penyayang, pemaaf. Yang kedua, ada al-akhlak al-usariyah, akhlak berkeluarga, diatur oleh agama Islam ini. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wada'wah. Ada akhlaknya. Setelah al-akhlak al-fardiyah bagus, meningkat kepada level kedua, al-akhlak al-usariyah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bagus, naik ke level ketiga, al-akhlak al-ijtimaiyah, akhlak bermasyarakat, diatur oleh Islam. Bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat di lingkungan RT, RW, dan seterusnya. Kemudian level berikutnya, al-akhlak ad-daulah, akhlak bernegara, diatur oleh Islam. Bagaimana kita sebagai warga negara terhadap pemerintah, terhadap pimpinan. Karena negara kita bukan negara syariat. Kalau kita negara syariat, negara Islam, ya tentu kasus ini tidak akan pernah lama. Selesai sudah dieksekusi. Nah, itu baru koma. Ya, ada al-akhlak ad-daulah, ada al-akhlak ad-diniyah. Akhlak beragama diatur oleh Islam. Makanya Rasulullah SAW 14 abad yang lalu melarang keras menghina agama orang lain. Dilarang keras oleh Rasulullah menghina Tuhannya agama orang lain. Kenapa?
Kata Rasul, jangan kau menghina Tuhan orang lain, Tuhan agama lain, nanti dia akan menghina Tuhan kita Allah. Kata Rasul, jangan sekali-kali menghina simbol-simbol agama lain, karena mereka akan menghina simbol-simbol agama kita. Rasulullah sangat-sangat bijak, antisipasi. Dilarang keras kita menghina orang lain, melecehkan agama orang lain. Itu akhlak. Nah, maka oleh sebab itu kita sudah menunjukkan akhlak yang baik di masyarakat. Kita tinggal menanti. Menanti apa? Menanti keterbukaan hati dan pikiran presiden kita. Kita masih yakin dan percaya bahwa pemimpin kita ini masih punya hati nurani. Pemimpin Polri juga masih punya hati nurani dan kepedulian kepada yang lebih besar. Kalau suruh milih, mendingan kalau ibarat penyakit kencing manis yang Bang Maula, mendingan kita potong satu jari, jempol kaki untuk seluruh tubuh. Jangan sampai yang bengkak satu jempol, kemudian yang dicacak adalah tubuh kita. Tentu kita menjadi orang yang cerdas. Di negara hukum, siapapun yang bersalah mesti diadili dengan seadil-adilnya. Karena kalau tidak, ke depan ini akan menjadi presiden buruk, ya, akan menjadi sesuatu momok yang sangat-sangat menakutkan di masa-masa mendatang. Kita masih punya optimisme, insya Allah. Baik. Sekaligus juga tentu ini bukan hanya masalah ataupun reaksi dari warga Jakarta saja, Ustaz, ya. Iya. Karena yang dinistakan bukan warga Jakarta, tapi adalah Al-Quran. Iya. Islam. Nah, kami juga menantikan bagaimana tanggapan rekan. Menanti keadilan pemerintah RI tentang penistaan agama. Kemudian juga kelanjutan kasus ini juga jika presidennya memberikan penekanan kepada Kapolri, tentu Kapolri ya merupakan bawahan dari presiden ini, pasti Kapolri akan melakukan sesuai dengan juklak dan juknis yang diperintahkan oleh seorang presiden. Kita masih punya optimisme, ya, seluruh kaum muslimin di Indonesia ini masih berharap penuh bahwa presiden kita ini masih memiliki hati nurani, memiliki kepedulian kepada perkembangan bangsa di masa-masa mendatang. Itu kita punya optimisme seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini bukan perkara politik biasa dan tidak terkait dengan masalah pilkada DKI, bukan. Ini masalahnya masalah umat. Kalau saja dahulu pernah kita mendengar ada pemimpin ormas, ada pemimpin umat ini yang mungkin pelecehan, bagaimana umatnya ini mereka berjibaku membela sampai kalau perlu tanda tangan darah, jempol darah. Itu baru ketua ormas yang dihina. Sekarang yang dihina bukan ketua ormas, justru yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Yang dilecehkan adalah bukan ulama, bukan pemimpin umat, bukan pribadi seseorang, tetapi yang dilecehkan, yang dihina adalah penguasa jagat raya yang menggenggam seluruh makhluk termasuk presiden di dalamnya ada. Termasuk kita, rekan dakta. Jadi ini bukan perkara biasa, ini perkara penistaan, pelecehan terhadap agama yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Jadi kalau ada pertanyaan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Jawabannya pasti bukan makhluk. Berarti kalau Quran bukan makhluk, berarti inheren dengan Allah, menyatu dengan Allah,
satu paket dengan Allah, nempel dengan Allah. Karena Quran bukan makhluk. Artinya apa? Siapapun yang menghina Quran, sama dengan dia menghina Allah. Siapapun yang melecehkan Al-Quran, sama dengan dia telah melecehkan Allah. Ini perkaranya bukan perkara enteng. Maka siapapun yang cerdas ini tentu akan memilah dan memilih. Ya, akan membuat prioritas mana yang lebih utama. Jadi jangan sampai ada kesan ya di masyarakat, jangan sampai ada na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai tentara aparat kalah dengan rakyat. Ini bahaya. Justru kita masih ingat bahwa presiden itu diangkat oleh rakyat. Bahkan anggota DPR pun dipilih oleh rakyat. Bukankah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat? Adanya pilkada langsung ini, dari mulai memilih bupati, wali kota, gubernur, presiden, langsung artinya apa? Rakyat memilih langsung pemimpinnya. Berarti presiden adalah merupakan mandat dari rakyat. Rakyat mewakili. Karena kalau semua jadi pemimpin kan bahaya sekali. Maka sekian ratus juta rakyat Indonesia ini diserahkan kepada satu orang presiden dan satu orang wakil presiden. Berarti presiden, wapres adalah mandat dari rakyat. Yang memilih rakyat. Indonesia, rakyat adalah Islam mayoritas. Maka jangan coba-coba mengabaikan rakyat yang telah memilih presiden dan wakil presiden. Ya, jika diabaikan masyarakat, maka tentu akan kecewa masyarakat ini kepada pimpinannya. Dan sebab itu penantian ini sangat diharapkan. Kita berdoa dan berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini selalu mengedepankan kedamaian, mengedepankan keselamatan. Kita cari cara-cara yang terbaik, cara-cara dialog, cara-cara yang persuasif, tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Itulah jawaban. Ingin meredakan demo, ingin meredakan yang lain, hanya satu, tegakkan keadilan, berikan reward kepada yang pantas mendapatkan penghargaan, dan berikan punishment bagi siapa yang menista, yang bersalah. Itu obatnya. Tidak ada obat lain, tidak ada cara lain untuk meminimais kekhawatiran ini, kecuali satu, tegakkan keadilan, tegakkan hukum. Itu harapan kita. Mudah-mudahan sama dengan harapan seluruh pendengar Dakta seperti itu. Tetap kita dalam jalur yang benar, ya, di atas kebenaran. Kita membela yang benar, bukan membela yang bayar. Karena ini kesempatan emas. Saatnya kita untuk di garda depan membela Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. Allah pasti akan menolongmu. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, pasti Allah akan menjaga kalian. Ini rumus kata. Menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Membela Allah, Allah akan bela kita. Maka tidak ada lain kecuali kita membela Allah, membela agama Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Itu beberapa harapan. Mudah-mudahan rekan Dakta juga sama harapannya, ingin keadilan yang benar-benar adil diterapkan. Siapapun yang berbuat dari suku manapun, dari agama manapun,
ia bersalah, tegakkan hukum. Jangan sampai ada seorang ibu di Bali diduga melecehkan agama Hindu, langsung dihukum sekian tahun. Sementara ada pejabat yang jelas-jelas diduga melecehkan agama Islam, yang Islam mayoritas ini dibiarkan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak ada negeri ini yang anak emas. Tidak ada yang kebal hukum. Dari mulai RI 1 sampai tingkat RT, tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang bersalah, tegakkan keadilan, tegakkan hukum. Walaupun dia rakyat jelata, kalau dia benar, berikan kebebasan kepada dia. Kalaupun anak pejabat, kalaupun dia pejabat, dia bersalah, tegakkan hukum. Insya Allah Indonesia ke depan ini akan menjadi negeri yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Negeri yang berwibawa karena telah menjadikan supremasi hukum di atas segala-galanya. Yang benar, bebaskan dari penjara. Yang salah, jebloskan ke penjara. Jangan dibalik. Yang benar masuk penjara, yang salah malah tertawa-tawa. Malah sampai ke Singapura dia terbahak-bahak. Turun dari pesawat terbang malah dia melambaikan tangan. Seperti orang yang tidak bersalah. Menurut informasi yang kita terima, karena ini merupakan solidaritas ya kaum muslimin, karena ini yang dilecehkan adalah Maha Pencipta jagat raya, berarti ini sudah bicaranya alam semesta. Jadi Allah Maha Kuasa. Ketika Allah ingin menggerakkan seluruh hati-hati kaum muslimin di seluruh dunia, itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Sering kita baca ayat dari Kandakta dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, Allah cuma perlu 2 huruf, kaf, ya. Kun fayakun. Kaf dan fa. Kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Terjadilah maka terjadi. Ini bicara alam semesta. Allah yang menggerakkan seluruh hati-hati kaum muslimin, bahkan di seluruh dunia ini. Makanya himbauan-himbauan yang terus kita dengung-dengungkan, kita ini tidak ingin berbuat anarkis, akan datang dirahmati Allah. Itu harapan kita, insya Allah. Ya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Rekan bisa sharing, bertanya pada Ustaz Abu Mujahid di layanan telepon 8816363 ataupun SMS dan WhatsApp 0815111007 namun setelah jeda berikut. Rekan Dakta, kita lanjutkan kembali Sakofa Islamiyah bersama Ustaz Abu Mujahid. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi. Ahmaduhu wa askuruhu واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اما بعد. Para pendengar Radio Dakta dimanapun Anda berada, semoga keadaannya sehat walafiat. Kita bersyukur malam ini bisa jumpa dalam acara Sakofa Al-Islamiyah hari Ahad, hari ini tanggal 15 Januari 2017. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah qila wa ma ruwaybidah qala ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nas, akan datang kepada manusia sanawat, tahun-tahun, khadda'atu, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, yusaddaqu fiha al-kadhib. Para pendengar radio Dakta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita lewat hadisnya yang mulia, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan kedustaan. Saat itu pendusta dipercaya, sedangkan orang yang benar justru didustakan. Pengkhianat diberi amanat, orang yang amanah justru dikhianati. Dan saat itu, kata Rasul, ada yang disebut dengan ruwaybidah. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apakah yang dimaksud dengan ruwaybidah ya Rasul? Rasulullah menjawab, ar-ruwaybidah ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Ruwaybidah itu seorang laki-laki yang bodoh, namun dia membicarakan urusan orang banyak. Maksudnya apa? Sebenarnya dia itu bodoh, tapi dia tampil di tengah-tengah masyarakat, tampil menjadi pemimpin. Rasulullah ingatkan kepada kita bahwa akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Saat itu pendusta dipercaya. Orang yang banyak dusta, orang yang banyak janji, orang yang banyak bohong malah dipercaya. Sedangkan orang-orang yang benar justru didustakan. Para pengkhianat diberikan amanah, sementara orang-orang yang amanah justru dikhianati. Dan akan tersebar di mana-mana yang disebut dengan ruwaybidah. Itu seorang laki-laki yang sebenarnya dia bodoh, namun dia tampil membicarakan urusan orang banyak. Para pendengar radio Dakta rahimani wa rahimakumullah, hari ini zaman penuh dengan kedustaan, zaman penuh dengan pencitraan. Boleh jadi di zaman ini yang reject kelihatan jadi bagus. Sesungguhnya dia tidak layak memimpin di sebuah tempat karena adanya media, adanya zaman-zaman tahun-tahun kedustaan ini, dia akan menjadi sepertinya bagus. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang konsekuen dan konsisten terhadap aturan, bisa saja dia dikhianati, bisa saja dia dibuli,
difitnah dan seterusnya. Sehingga hari-hari ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya dia tidak layak menjadi pemimpin. Para pendengar radio Dakta rahimani rahimakumullah. Lalu bagaimana kita menyikapi zaman yang penuh dengan kedustaan ini? Zaman yang penuh dengan paradoks ini. Zaman yang penuh dengan kontradiktif ini. Hari ini kita sadar betul, hari ini banyak orang yang membela bukan yang benar, tapi membela siapa yang bayar. Tidak peduli halal dan haram, asal dapat duit, dapat keuntungan, halal haram pun akan disikat oleh dia. Yang penting dia mendapatkan sesuatu yang dia ingin capai, yaitu fulus barangkali, mungkin pangkat, mungkin juga jabatan. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyampaikan sebuah hadis, tanda-tanda orang munafik itu, ayatul munafik, tanda-tanda orang nifak itu ada 3 kata Rasul. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba, bila dia berbicara pasti dia dusta. Jadi antara janji dengan kenyataannya tidak matching, tidak make sense. Orang mengatakan omong doang. Orang mengatakan NATO, no action talk only. Orang mengatakan jarkoni, ujar orang ngelakoni. Orang mengatakan bullshit. Orang mengatakan blegedes. Jadi dia hanya berjanji, dia pandai ngomong, tetapi dia tidak membuktikan omongannya, janjinya. Hari-hari ini dengan pengaruh media yang luar biasa itu, yang sebenarnya tidak layak dia memimpin, tidak layak dia memegang satu jabatan, tetapi karena pengaruh-pengaruh media, pengaruh media yang akan mengangkat orang itu, maka dia akan menjadi bagus kelihatannya. Sementara sebaliknya orang-orang yang benar-benar kelihatan bekerja dengan jujur, dengan aturan yang ada, tetapi karena tidak ada media, tidak ada beritanya, bahkan boleh jadi dibalik hari ini, boleh jadi yang benar bisa masuk penjara, yang salah bisa terbebas tertawa-tawa. Baik, Ustaz. Silakan rekan Dakta yang lain juga kami nanti partisipasinya bertanya pada Ustaz Abu Mujahid di layanan telepon 8816363 ataupun SMS dan WhatsApp 0815111007 namun setelah jeda berikut. Dan Dakta kita lanjutkan kembali Sakofa Islamnya bersama Ustaz Abu Mujahid. Silakan Ustaz dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang munafik itu, ayatul munafik, tanda-tanda orang nifak itu ada 3 kata Rasul. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba, bila dia berbicara pasti dia dusta. Yang kedua kata Rasul, ciri orang nifak itu, wa idza wa'ada akhlafa, bila dia diberi amanah, bila dia berjanji pasti dia ingkar. Bila dia berjanji pasti dia ingkar janji. Dia bicara dusta, janji ingkar, dan jika dia diberi amanah, kepercayaan, kepemimpinan, dia khianat. Dia akan mengkhianati janjinya, mengkhianati rakyatnya. Banyak orang berjanji, kalau perlu pakai demi Allah, saya akan menyelesaikan tugas selama waktu yang telah ditentukan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada orang
mengkhawatirkan, mencaci, menilai, kalau si ini jadi ini, wah akan berbahaya ini. Ternyata justru dia mendukung. Janji seperti ini, nanti akan saya pertemukan dua orang ini pada saatnya melenceng. Banyak hari ini orang berjanji. Ya, saya ketika jadi pemimpin tidak akan menambah hutang lagi. Ternyata hutangnya sekarang besar. Saya tidak akan mencabut subsidi. Ternyata tidak terjadi. Saya akan stop mobil murah. Ternyata tidak benar. Saya janji akan ciptakan 10 juta lapangan kerja. Ternyata itu bukan untuk kita pribumi, tapi untuk orang-orang luar. Ini banyak sekali fakta-fakta hari ini yang kita bisa lihat, bisa kita baca di media sosial atau di media online. Maka kita sebagai umat Islam berhati-hatilah menyikapi fenomena tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan ini. Jangan sampai kita ikut terkontaminasi dengan zaman yang penuh dengan paradoks, zaman yang penuh dengan kedustaan, kebohongan, tidak sesuai antara janji dengan kenyataan, tidak sesuai antara pembicaraan dengan kenyataan yang dia alami. Maka ujung-ujungnya yang akan merugi adalah rakyat yang telah memilih dia. Banyak mereka kecewa ketika sebuah niat tercampuri oleh sesuatu yang tidak baik. Maka dia akan melakukan cara-cara yang tidak baik untuk mencapai satu tujuan. Cara apapun akan dia lakukan. Yang penting tujuan tercapai. Nah, para pendengar Radio Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini berada di ujung zaman, di zaman babak yang keempat ini. Mulkan Jabriyan, ditandai dengan banyaknya ciri-ciri pemimpin-pemimpin yang memaksakan kehendak untuk mencapai satu tujuan. Cara apapun akan dia lakukan, tidak peduli halal dan haram. Dan pada hari ini konon kabarnya menurut media, tahun 2016 kemiskinan di Indonesia menurun. Maksudnya dari bapak ke anak lalu ke cucu. Sepintas kita bergembira, padahal kita setiap lahir seorang bayi ini sudah membawa hutang. Padahal ketika itu berjanji justru akan membereskan hutang-hutang, tidak akan membuat hutang baru. Tapi kenyataannya luar biasa. Maka kembali kepada hadis Rasulullah yang di atas tadi. Kita antisipasi, kita sikapi dengan benar dalam menghadapi tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Ya, di mana pada pendusta saat ini banyak yang dipercaya. Sementara orang-orang yang benar justru didustakan, bahkan didistakan. Bahkan tidak hanya pemimpin, hari ini para ulama-ulama kita sedang terancam. Padahal kita tahu ulama itu warasatul anbiya, pewaris nabi. Tapi hari ini demi uang mereka tega untuk memukul ulama, memukul kiai, memukul para guru-guru yang telah mengajari mereka mengaji. Nah, oleh sebab itu para pemirsa, para pendengar Radio Dakta yang dirahmati Allah, mari kita sikapi zaman yang penuh dengan kedustaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan jeli, dengan penuh kehati-hatian dan waspada. Jangan sampai kita terkena oleh kedustaan mereka. Kita siapkan diri untuk
untuk menghadapi mereka-mereka yang jelas ingin merusak NKRI, ingin merusak negara kita ini menjadi hancur. Negara kita ini sangat berbahaya. Jika kita tidak peduli, maka akan semakin berbahaya. Ketika kemaksiatan merajalela, kemunkaran menjadi-jadi, maka tunggulah saat kehancuran. Atau ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin yang bukan ahlinya, maka kata Rasul, pantajiri sa'ah. Bila seorang idza usidal amru ya ila ghairi ahlihi, apabila seorang itu diangkat menjadi pemimpin bukan ahlinya, tidak mumpuni di bidang itu, pantajiri sa'ah, maka kata Rasulullah, tunggulah saat kehancurannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kami juga menantikan bagaimana tanggapan rekan tentang menyikapi berita yang isinya ternyata dusta dan terjadi akhir-akhir ini. Silakan bergabung untuk berkomentar, bertanya di layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Ada rekannya sudah bergabung, Ustaz. Iya. Kardiati di Cikarang. Bagaimana jika umat Islam memisahkan diri dari pemerintahan? Jadi nanti kalau pilpres kompak, umat Islam tidak memilih calon yang ditokohkan karena ternyata fakta saat ini pemimpinnya tidak benar ataupun pendusta. Setuju seperti itu, Ustaz? Ya. Tolong diulangi lagi gimana? Bagaimana jika umat Islam memisahkan diri dari pemerintahan? Iya. Jadi kalau datang pilpres, umat Islam tidak memilih karena trauma apa yang terjadi saat ini, pemimpinnya ternyata pendusta. Masalah pemilihan itu memang hak dari setiap warga negara. Ya, walaupun setiap warga negara juga diwajibkan untuk memilih pemimpinnya lewat pesta demokrasi. Disinilah kita berbicara dengan hati, dengan kenyataan yang terjadi. Kita bisa bayangkan jika umat Islam tidak terlibat memilih pemimpin, maka ya akan jadi justru pemimpin-pemimpin yang akan menggigit, akan merusak ya, keagamaan kita, mungkin negara kita. Jadi sebaiknya terlepas dari masalah demokrasi antara halal dan haram ini, kita sebagai umat Islam melihat kenyataan yang ada. Bila umat Islam tidak peduli, tidak terlibat, maka jangan kaget, jangan aneh ketika yang muncul pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang justru bertentangan dengan akidah kita. Ya, kita saja ikut pemilu saja belum tentu mendapatkan pemimpin yang baik, apalagi tidak ikut. Yang akan muncul adalah mereka-mereka yang jelas-jelas ya, hari ini sedang diuji kita. Ya. Barusan kita membicarakan bahwa kita berada di tahun-tahun yang penuh kedustaan. Kita dapat kabar berita ada berita hoax, ya, hoax, berita yang dusta, bohong dan memalukan ini. Ya. Apa beritanya itu? Bahwa pimpinan wilayah Muhammadiyah Jabar kecam tindakan EPI yang anarkis. Langsung dibantah oleh pemimpin Muhammadiyah di Jabar. Tidak ada. Ini jelas ini. Langsung Muhammadiyah mengklarifikasi. Muhammadiyah tidak pernah mengecam EPI. Luar biasa. Ini zaman ini bisa berbalik. Yang benar, yang jelas-jelas mereka ini ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, difitnah, disudutkan, kalau perlu dipukuli habis dia, dengan harapan karena supaya tidak ada lagi pengganggu. Selama masih ada ini akan terganggu program-program mereka, karena satu-satunya musuh dari komunis adalah umat Islam. Kita tahu bahwa
pemimpin komunis di dunia ini seperti Mao Zedong ataupun D.N. Aidit mengatakan agama itu candu, agama itu racun. Berarti musuh satu-satunya mereka adalah umat Islam. Umat Islam tidak semuanya bereaksi. Nah, EPI lah yang bereaksi. Maka bagaimana caranya melumpuhkan EPI ini? Berbagai cara dilakukan, diupaya dengan cara halus, nggak bisa dengan cara kasar. Difitnah, dibully, terus-menerus. Dicari-cari kesalahannya. Zaman penuh dengan fitnah dan kedustaan. Oleh sebab itu, para pendengar radio Dakta, berhati-hatilah. Cek and recheck. Baik, di ujung telepon sudah tersambung ternyata. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Rohadi, Pak. Pak Rohadi. Tinggal di mana, Pak? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Silakan dengan Abu Mujahid. Ya, Assalamualaikum Abu Mujahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi saya menyimak pembicaraan yang tadi ada ya cukup elegan juga apa yang disampaikan tadi ya. Yeah. Bahwa ustadz-ustadz ini istilahnya adalah warisan dari Nabi. Tapi kalau memang sekarang teraniaya banyak, itu cukup memprihatinkan dalam hal ini. Yang pasti anggapan saya tidak kurang menyukai, tapi kalau bawa soal Islam ini harus menghindari ada pilpres, tidak usah bagi saya. Tetapi bagaimana komitmen seorang Islam ini harus menegakkan aturan yang ada, harus bisa memilih pemimpin yang ada, yang dipandang bagus, baik kan itu aja. Tetapi kalau untuk memisahkan diri, saya rasa nggak bisa dalam hal ini. Itu saya masih pandangan situ aja. Yeah. Karena tadi saya melihat, kalau kita anti juga memilih, rugi juga kita dalam hal ini. Yuk bersama-sama, insyaallah tahun depan kalau ada pemilihan, kita menangkan orang yang benar-benar Islamnya istiqomah dalam menjalankan apa yang ada. Iya. Itu Ustaz, itu harapan Yeah. saya. Iya. Harapan saya mudah-mudahan pemimpin kita bisa mengerti bagaimana, apalagi FPI sekarang diserang begini-gini, tidak adanya FPI terasa kurang ya. Iya. Kurang kontrol. Dengan adanya FPI itu ada kontrol. Kita yang tidak bisa mengontrol, ada orang-orang yang berani mengontrol, alhamdulillah. Hanya itu aja Ustaz. Iya. Yang saya bisa memberikan tanggapan dari saya. Yeah. Terima kasih Ustaz. Yeah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rohadi. Jazakallah khairan kepada akhina Rohadi ya. Ya, setuju ya bahwa kita ini harus memiliki kepedulian. Dan termasuk mohon maaf apabila kemungkaran merajalela, kemaksiatan menjadi-jadi, tidak ada orang satupun yang berusaha peduli. Semua diam 1000 bahasa karena duit. Diam semua, menang baik, cicing kabeh karena duit disumpel. Lihat, kata Rasul, tunggulah saat kehancuran. Tunggu saat musibah datang. Tunggu saat azab Allah datang. Ketika kemungkaran merajalela, tidak satupun yang berani mencegahnya. Kita bersyukur adanya kawan-kawan Front Pembela Islam ini dalam rangka meluruskan, sebenarnya terus terang saja, secara hati nurani, secara fakta, bahwa FPI itu niatnya jelas, tidak ada unsur-unsur lain kecuali hanya ingin islah, perbaikan di negara ini. Karena sayang terhadap NKRI, makanya muncullah kepedulian. Justru ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Bukan membenci, bukan antipati, tetapi justru karena adanya kepedulian kepada NKRI yang kita cintai. Baik, Ustaz. Silakan rekan dakta yang lain juga kami nanti partisipasinya bertanya pada Ustaz Abu Mujahid di layanan telepon 8816363 ataupun SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107
namun setelah jeda berikut. Dan dakta, kita lanjutkan kembali Sakofa Islamnya bersama Ustaz Abu Mujahid. Silakan saat dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi Al-Bakir menyampaikan bahwa sejarah akan berulang. Dan jangan lupakan sejarah. Ketika kita mengulang penyebab terjadinya kehancuran, paling tidak tadi disebutkan ada 5 penyebab jatuhnya Andalusia dari tangan kaum muslimin sejak kurang lebih hampir 800 tahun berkuasa di Andalusia dengan penuh kebanggaan. Tetapi Allah ingin memberikan teguran kepada kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin tidak menyadari. Dan jangan lupa, penyebab itu bisa karena faktor eksternal juga, sengaja dipancing, sengaja dibuat untuk melemahkan loyalitas, untuk melemahkan komitmen pemimpin-pemimpin Islam. Kadang-kadang mereka juga berbuat makar, dijebak, dipancing dengan kekuasaan, diloloh dengan kekuasaan. Orang hari ini mengatakan untuk melumpuhkan pemimpin Islam itu beri saja 5 ta katanya. Harta, tahta, wanita, kemudian Toyota, dan tak yang lain. Maka pasti akan lemah ketika pemimpin-pemimpin Islam disodori dengan harta, dengan tahta, dengan kekuasaan, dengan kendaraan yang bagus, dengan spionase wanita. Kebanyakan pemimpin, ada pemimpin yang tidak mempan, ya, dirayu dengan harta, dirayu dengan kekuasaan, tidak mempan dengan harta, dengan Toyota, dengan mobil, tetapi lemahnya dengan wanita. Setelah lemah kaum muslimin, maka mereka akan mengambil alih. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kejadian atau pengalaman yang pernah terjadi di Andalusia tidak terjadi menimpa kita, khususnya menimpa bangsa Indonesia? Maka masihkah ada kesempatan? Masih. Tetap kita optimis, tetap semangat, dan jalin ukhuwah di antara kita. Jika tidak, maka kita akan masuk kepada kubangan yang sama. Oleh sebab itu, bagaimana upaya kita rekan dakta? Tidak ada lain kecuali mari kita berukhuwah dalam akidah. Selama akidah kita sama rekan dakta, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yuk kita berukhuwah. Baju boleh berbeda, warna celana boleh berbeda, warna jaket boleh berbeda. Selama akidah kita sama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiblat kita sama, Quran kita sama, Nabi kita sama, Ka'bah kita sama, maka ayo kita berukhuwah dalam akidah, insyaallah. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diulang dan diulang, jangan sampai ini terjadi. Yang sudah terlanjur segera perbaiki. Belajar dari sejarah wajib, penting. Sejarah adalah merupakan gambaran kondisi kita di masa lalu. Dan sejarah ini akan berulang ketika penyebabnya dilakukan oleh
orang-orang zaman akhir zaman ini. Oleh sebab itu kembali kepada kiat-kiat yang mesti kita lakukan dalam menghadapi fenomena keterpurukan kita kaum muslimin, maka kita kembali kepada manhaj yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Tadi Al-Fakir mengajak kepada kita semua untuk kembali menuju kejayaan kaum muslimin. Itu mari kita berukhuwah, karena titik lemah kita di ukhuwah. Islam itu banyak, ormas Islam juga banyak, partai-partai Islam juga banyak, tetapi yang sedikit adalah ukhuwah. Mari berukhuwah dalam akidah. Selama akidah kita sama, akidah ahlu sunnah wal jamaah, baju boleh berbeda, jaket boleh berbeda, tetapi akidah kita sama, yuk kita berukhuwah dalam Islamnya. Yang kedua, kita sudah lama tidak berjamaah, rekan dakta. Maka akhir-akhir ini ada upaya yang bagus, yaitu halal bihalal, silaturahim antara NU dan Muhammadiyah. Ini mesti diikuti oleh yang lain. Yang selama ini dua kubu yang besar ini, dua ormas yang besar ini dipertentangkan, diperseterukan, sepertinya bermusuhan, disulut, disundut dengan hal-hal yang kadang-kadang remeh-temeh. Mereka berupaya seperti itu, mengadu domba, memanas-manasi. Sudah saatnya rekan dakta hari ini kita berjamaah dalam ibadah. Ibadah kita sama, salat kita sama rekan dakta. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Sama kita. Yang beda apanya? Rantingnya. Yang beda apanya? Furu'iyahnya. Tapi yang batang tubuhnya sama kita. Maka tidak ada alasan lain kecuali kita, yuk kita berjamaah dalam ibadah. Maksudnya apa? Yuk masuk masjid. Untuk sholat berjamaah. Kita ikuti imam. Ketika imam ruku, kita ruku. Sujud. Kita belajar taat kepada pemimpin. Karena kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu diangkat oleh jamaah untuk diikuti. Walaupun imamnya itu tamatan SD, ijazahnya SD, yang jadi makmum di belakang mungkin ada S1, S2, S3. Ikuti. Kita belajar taat. Kemudian mari kita bertasammuh, bertoleransi dalam hal khilafiyah. Selama masih ada dalilnya, ada justifikasinya, ada landasannya, kita berukhuwah, bertasammuh, bertoleransi kepada yang bersifat khilafiyah. Khilaf, satu amal tetapi ada berbagai versi, tetapi dua-duanya atau tiga-tiganya, empat-empatnya ada dalil-dalilnya. Kenapa kita bisa bertasamuh kepada orang kafir? Kenapa kita bisa bertoleransi dengan mereka, orang kafir, sementara dengan sesama muslim, sesama mukmin tidak ada toleransi? Alangkah naifnya rekan-rekan. Kemudian mari kita beristiqamah dalam berdakwah. Kita tetap teguh dalam berdakwah. Hanya dengan dakwah dunia ini akan menjadi terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Hanya dengan dakwah kita masih mengenal Islam.
Hanya dengan dakwah di kampung-kampung, di gunung-gunung, Islam akan menyebar. Hanya dengan dakwah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan yang kelima, mari kita berakhlak karimah dalam bermuamalah. Jangan tinggalkan akhlak dalam bermuamalah sehari-hari. Baik di rumah, di masyarakat, di kantor, dan dimanapun. Bahkan di negara dan bangsa ini, kita menjadi pionir berakhlak karimah. Baik akhlak yang bersifat al-fardiyah, akhlak pribadi, baik pun akhlak bersifat al-usariyah, akhlak berkeluarga, berumah tangga. Bagaimana supaya rumah tangga kita tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akhlak dalam berkeluarga. Al-akhlak al-usariyah. Al-akhlak al-ijtimaiyah, akhlak dalam bermasyarakat. Di RT, di RW ada akhlaknya. Al-akhlak ad-daulah, akhlak dalam bernegara. Al-akhlak ad-diniyah, akhlak dalam beragama, dalam bernegara, dalam berbangsa. Maka mari kita berakhlak dalam bermuamalah. InsyaAllah. Minimal jika kita punya 5 ini senjata kita yang hari ini sedang terpuruk, InsyaAllah, ya, kita akan menghadapi dengan bersama-sama. Ya, urusan pilkada Jakarta itu kecil ketika kita sudah ada ukhuwah dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertasamuh dalam khilafiyah, dan beristiqomah dalam berdakwah, dan berakhlak karimah dalam bermuamalah. InsyaAllah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita akan hadapi semua itu dengan kebersamaan. Hanya ini, rekan dokter, modal kita untuk menghadapi fenomena akhir zaman yang di depan kita sudah semakin jelas, sudah semakin danta, kata orang Bekasi bilang. Maka jangan sampai terlambat. Mari kita mulai hari ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak saat ini, kapan lagi? Kita tegakkan ukhuwah di antara kita. Kita jauhkan segala penyakit-penyakit penyebab runtuhnya, hancurnya kerajaan Islam. Ya, di antara yang tadi diulang, cinta dunia, meninggalkan jihad, berkubang dalam kemaksiatan, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, dan bodoh dalam hal agama. Ini penyebab hancurnya kekuasaan kerajaan Muslim. Jangan kita ulang jika kita tidak ingin terpuruk yang kedua kali, ketiga kali. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian rekan dokter pembahasan menarik dari tema yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Mujahid, belajar dari Muslim terakhir Andalusia. Masih kami nanti partisipasi rekan khususnya di layanan telepon 0218816363 atau SMS 081511107107. Pak Dedi di Jati Asih, setelah keruntuhan kekhilafan Utsmani, kapan akan memiliki pemimpin umat sedunia? Ya. Kapan? Pak Dedi, jawabannya ketika kita ingin kembali kepada memiliki kepemimpinan dunia, khilafatan min alamin hajjin nubuwah. Setelah kita berukhuwah dalam akidah, setelah kita berjamaah dalam ibadah, bersatu, masuk ke masjid, setelah kita mampu bertoleransi sesama muslim. Saya ulangi lagi, kenapa kita bisa bertoleransi, bertasamuh kepada orang kafir, tetapi kita tidak mampu bertasamuh kepada sesama muslim cuman karena hal-hal yang remeh-temeh. Dan kita akan kembali jaya ketika
kita istiqomah dalam berdakwah. Hanya dengan dakwah kita akan selamat. Hanya dengan dakwah Islam akan menyebar seluruh pelosok penjuru bumi ini. Hanya dengan dakwah desa menjadi terang. Tadinya gelap jadi terang. Hanya dengan dakwah berubah dari syirik kepada tauhid. Hanya dengan dakwah berubah jadi dari jahiliyah kepada al-islamiyah. Dengan dakwah berubah jadi dari nifak kepada istiqomah. Jadi pada ini kapan? Ya, setelah kita berubah. Insya Allah. Harapan itu masih ada. Baik. Kemudian ada SMS kedua dari Pak Sunoto di Tambun Utara. Setelah mendengar paparan, jadi khawatir di 2019 nanti bisa saja dikuasai oleh non-muslim. Maka sikap umat Islam harus bagaimana, Ustaz? Saya kira jawabannya tidak beda dengan sebelumnya. Antisipasi dari awal. Jangan mengulang kesalahan yang kedua kalinya. Orang mengatakan jangan sampai kita masuk terperosok kepada lubang yang sama. Orang bijak mengatakan kehilangan tongkat sekali orang masih bilang wajar. Tapi jangan sampai kehilangan tongkat yang kedua kali di tempat yang sama. Atau kita terjebak masuk ke dalam kubangan, jebakan. Sekali mungkin kita masih bisa tolerir. Jangan sampai kita masuk yang kedua kali. Berarti kita tidak mampu menjadikan sejarah sebagai pengalaman yang sangat berharga. Jangan sampai terpuruk yang kedua kali. Yang lalu biarlah berlalu, jadikan sebagai sejarah, sebagai bahan evaluasi kita, bahan renungan untuk kita. Jangan sampai kita mengulang. Ketika kita mengulang kekeliruan itu, sejarah itu, maka dampak akibatnya akan berulang. Jadi kapan kita kembali kepada hilafatan min hajin nubuwah? Setelah kita berubah. Tegakkan ukhuwah Islamiyah dimanapun. Singkirkan semua kerikil-kerikil yang akan mengganggu terciptanya sebuah ukhuwah Islamiyah. Dan untuk memperkuat itu, mari kita bersatu padu, berjamaah dalam masjid kita. Warna baju boleh berbeda, warna kulit boleh berbeda, suku boleh berbeda, bangsa mungkin beda-beda, tetapi masuk ke masjid di hadapan Allah sama. Al-Fakir sering menyebutkan yang mulia itu bukan Tubagus dari Banten, yang mulia bukan Andi dari Ujung Pandang, yang mulia juga bukan Raden dari Jawa Barat, yang mulia bukan Pangeran dari Jawa Tengah, yang mulia bukan para Datuk dari Sumatera Barat, yang mulia bukan para Tengku dan Teku dari Aceh, dari Sumatera Utara, bukan. Yang mulia itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu yang paling bertakwa kepada Allah. Apapun suku dia, apapun warna kulit bangsa dia, inilah kemuliaan yang mesti kita kembalikan. Kejayaan Islam. Ketika para pemimpin-pemimpin Islam takut kepada Allah, maka Allah akan membuat takut seluruh makhluk kepada orang itu. Lihat zaman dahulu. Pemimpin-pemimpin dahulu itu ketakutnya sama Allah dahsyat luar biasa. Gemetar dia ketika mendengar nama Allah disebut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hati mereka ketika disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat Quran, firman Allah, bertambah iman mereka.
tidak ada ketakutan. Kenapa? Rekan dakta, karena mereka semua takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Karena janji Allah, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah pasti menjaga kita. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah, Allah akan membuat takut seluruh makhluk kepada orang itu. Sebaliknya, ketika kita berani kepada Allah dengan maksiat kepada Allah, maka Allah akan membiarkan, akan membuat makhluk-makhluk lain berani kepada kita. Makanya hari ini Islam ini seperti raksasa besar, tapi dikelecehin sama anak-anak, diarak seperti ondel-ondel. Islam hari ini seperti ondel-ondel. Ya, digongin, dikasih bunyi-bunyian, diarak oleh anak-anak. Islam itu besar, dahsyat, seperti raksasa. Tapi lihat, disetir oleh orang lain, didorong oleh orang lain, ditertawakan oleh orang lain. Kenapa? Semua melecehkan itu karena memang dia juga berani sama Allah, berani maksiat kepada Allah. Allah akan hinakan mereka. Ketika kita takut kepada Allah, maka janji Allah, Allah akan membuat takut, segan seluruh makhluk kepada orang itu. Ini yang harus kita bina. Rekan dakta, ini harus kita upayakan agar segera tercipta sebuah kepemimpinan yang sangat kita harapkan, yaitu kepemimpinan yang kembali kepada alamin hajjin nubuwah, yaitu zaman khilafah. Nanti akan dipimpin oleh kaum mukminin. Dunia ini akan aman, damai, tentram seperti zaman Rasul. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh, Cinawi, toto tentrem kerto raharjo. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita tanpa terasa sudah berada di penghujung acara Ustaz. Selama kurang lebih 2 jam program Sakofa Islamiyah. Namun sebelum diakhiri, jadi apa kesimpulan dari tema kita? Bismillahirrahmanirrahim. Rekan dakta, kesimpulan dari babak keempat ini, ya, babak belur, jagoannya sedang kalah, sedang luka, sedang terseok-seok, sedang difitnah. Maka kesimpulannya apa? Tidak diam kita. Kita berusaha belajar dari sejarah dan memperbaiki sejarah. Ciptakan ukhuwah, ciptakan jamaah, ciptakan akhlak di masyarakat, ciptakan toleransi yang tinggi di antara kita. Dan jangan lupa terus kita berdakwah mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Insyaallah dengan penuh kesadaran, jika kita mampu melaksanakan hal-hal demikian, maka insyaallah keterpurukan ini akan segera berakhir dan kita akan kembali kepada kejayaan yang kita harapkan. Munculnya pemimpin Islam yang berwibawa, yang ditakuti, disegani oleh lawan, seperti pemimpin Rasulullah SAW. Jangankan kawan, lawan pun segan kepada kaum muslimin karena berwibawa. Satunya kata dengan perbuatan, itu yang menyebabkan kita berwibawa di hadapan bangsa lain. Ketika kita centang perenang, hubbud dunya karahiyatul maut, dalam kubangan maksiat, lupa jihad, maka tunggu saja saat-saat, detik-detik kehancuran. Wa iyadu billah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian rekan dakta kesimpulan akhir oleh Ustaz Abu Mujahid dari tema belajar dari Muslim terakhir di Andalusia tahun 1924. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.